Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Konstantin Bidakeda. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SMP Negeri 5 Kabupaten Mimika sebagai salah satu syarat mengikuti ujian kinerja pada pendidikan profesi guru angkatan 1 tahun 2022 di Universitas Galuh. Berikut video pembelajaran saya. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Amin. Bagaimana? Ada yang rasa kurang nyaman, kurang sehat? Ya? Galau? Ya? Ada. Oke. Apapun keadaannya tetap semangat ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, kira-kira siapa yang tidak hadir hari ini? Sakit ya? Siapa lagi? Iya. Untuk memulai pembelajaran kita, satu orang bisa pimpin kita dalam doa. Satu, silakan. Selain ketua kelas, siapa yang bisa? Oke, silakan. Sebelum memulai pembelajaran kita, saya akan mengatakan sebuah permainan ya. Saya minta kalian semua untuk berdiri dulu. Permainan ini berkaitan dengan mengucapkan kata dalam huruf terakhir. Sebentar saya mengucapkan kata, kemudian kalian perhatikan huruf apa yang bagian terakhirnya kalian yang sambung. Kalian yang sambung menjadi sebuah kata. Misalnya saya sebut meja, huruf terakhirnya apa? Kemudian lanjutkan, huruf A itu apa? Kata apa? Ya, dan seterusnya ya. Bisa mengerti semua sebelum kita mulai? Bisa. Oke, dengar baik-baik kata yang pertama. Siswa. Apel. L. Sudah salah ya? Huruf terakhirnya apa tadi? L. Ya. Apa? Leti. Tidak jadi. Kita sudah terlambat. Lanjut. Gajah. Huruf terakhir salah. Apa? Ucap jelas supaya temanmu bisa. Mama. Ayam. Salah. Maka, oke. Salah. Anak. Salah. Koran. Lanjut. Berarti kalian kurang konsen. Tapi tidak apa-apa. Tepuk tangan dulu untuk kita semua.
permainan ini terdapat untuk memberikan motivasi semangat untuk kita. Permainan ini juga memperbanyak semangat kita terhadap kosakata. Semakin banyak kita mengucapkan kata setiap hari, maka semakin banyak pengetahuan kita terhadap kosakata. Itu untuk mengawali pembelajaran kita. Bagaimana, sudah semangat semua? Sudah siap untuk belajar? Baik. Coba perhatikan di layar yang ada di papan. Masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Apa saja yang kita pelajari minggu lalu? Ya, iklan, poster, dan slogan. Apa saja yang kita pelajari dari 3 teks itu? Tujuan dan perbedaan. Unsur. Iya. Hari ini tujuan pembelajaran kita berbeda, namun masih berkaitan dengan materi pembelajaran yang sama seperti kemarin, seperti yang ada pada tampilan layar yang ada di depan. Nah, banyak sekali di antara kita yang mungkin tahu isi dari poster atau iklan atau slogan yang disampaikan, pesannya, namun banyak juga yang tidak tahu jenisnya seperti apa. Nah, sebagai materi pembelajaran, kita dituntut salah satunya yaitu memahami ragam jenis teks yang ada pada ketiga teks ini. Nah, coba kita perhatikan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai hari ini. Ini berkaitan dengan kompetensi dasar 4.3, menyimpulkan isi iklan, slogan, atau poster. Dari kompetensi dasar ini, tujuan pembelajaran yang diharapkan untuk kalian ada 2. Yang pertama, kalian harus mampu menyimpulkan jenis-jenis dari ketiga teks ini. Jadi sebentar nanti saya tampilkan contoh teksnya, kemudian kalian diskusi untuk menentukan kesimpulannya. Oh, teks ini, jenis teksnya ini. Sampaikan juga dengan alasan-alasan. Tujuan pembelajaran yang kedua itu berkaitan dengan menyimpulkan isi teks. Kegiatan menyimpulkan isi teks ini tidak sekedar kita mengenali objek apa yang disampaikan di dalam teks tersebut, tetapi argumen atau pendapat-pendapat yang menjadi pendukung nanti kita simpulkan di dalam kegiatan diskusi. Nah, ini yang menjadi tujuan atau fokus pembelajaran kita hari ini. Saya sangat mengharapkan konsentrasi dan fokus kalian untuk mengenali lebih jauh terkait materi pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita mengenali lebih jauh materi pembelajaran kita hari ini, kemarin kita sudah pelajari ya. Kita sudah pelajari iklan itu tidak hanya sekedar mempromosi barang. Iklan juga mempromosikan jasa. Selain barang dan jasa, apalagi memberikan informasi, layanan kepada masyarakat. Itu biasanya dari pemerintah. Iya toh? Ya. Kira-kira jenis iklannya itu kalau menurut pemahaman kalian seperti apa? Barangkali ada yang pernah dengar? Mungkin coba. Atau belum pernah dengar sama sekali mengenai jenis-jenis iklan? Belum pernah? Nah, hari ini kita akan mempelajari apa saja jenis-jenis iklannya, begitu pun dengan kesempatan yang lain. Coba kalian perhatikan gambar yang ada di papan. Dari contoh-contoh teks baik iklan, poster, dan slogan yang ada ini, apa sih yang bisa kita telusuri atau kita cari dari gambar ini? Khususnya berkaitan dengan materi pembelajaran kita ini. Ya? Apa yang bisa kita pelajari dari teks-teks yang sudah kita lihat ini? Coba, siapa yang bisa? Buat pertanyaan salah satu. Kita mulai dari yang pertama ya, iklan duluan. Apa yang mau kita cari tahu dari sini? Tujuan? Tujuan sudah minggu lalu kita pelajari. Betul tidak? Tujuan dari iklan, poster, dan slogan sudah minggu lalu ya kita pelajari. Hari ini berkaitan dengan materi pembelajaran kita hari ini. Jenis-jenis. Jenis-jenis apa? Iklan, poster, slogan.
iklan, poster dan slogan. Iya. Kita belajar untuk menyimpulkan isinya. Ya. Dari pertanyaan-pertanyaan yang kalian sampaikan tadi, coba kalian perhatikan yang pertama, dua contoh iklan ini. Apa sih jenis dari iklan yang pertama ini? Ya? Iklan penawaran. Penawaran, iklan penawaran. Alasannya apa? Kenapa kamu menyebutkan bahwa contoh iklan yang pertama itu iklan penawaran? Alasannya apa? Karena menawarkan mobil. Betul? Atau ada yang tidak sepakat dengan pendapat teman kamu? Betul? Menawarkan mobil iklan yang pertama? Betul. Oke. Nah, contoh yang kedua. Jenis iklan apa itu? Ya? Permintaan. Alasannya apa? Kenapa? Melakukan apa? Permintaan lowongan kerja. Ya. Oke. Atau ada yang tidak sepakat? Baik. Nantinya kita akan pastikan yang sudah jadi jawaban tadi apakah benar tidak sesuai dengan konsep materi pembelajaran kita hari ini. Sekarang kita masuk ke materi pembelajaran kita. Coba perhatikan. Yang pertama kita kenali dulu jenis-jenis iklan ya. Ada berapa? Yang pertama iklan apa? Iklan pengumuman. Jadi iklan kalau berdasarkan isinya itu ada iklan pengumuman. Itu iklan untuk menarik perhatian melalui sebuah informasi pemberitahuan. Jadi tujuannya memberitahukan informasi. Contohnya apa di situ? Iklan suatu pengumuman, iklan berduka cita, iklan reuni dan lain-lain. Pernahkah kalian mendengar atau melihat? Biasanya di surat kabar atau di koran ya, postingnya turut berduka cita. Pernah lihat? Pernah baca? Nah, itu adalah salah satu contoh iklan pengumuman. Yang kedua, iklan penawaran atau niaga ya. Iklan penawaran itu disebut juga niaga karena dia menawarkan sesuatu ya. Dia menawarkan barang atau jasa. Contohnya iklan niaga atau penawaran itu iklan barang. Kalau jasa, kurir, jasa pengobatan dan lain-lain. Berikut iklan permintaan. Ini iklan yang bertujuan untuk meminta atau mengajak masyarakat melakukan sesuatu sesuai yang diinginkan. Salah satu contohnya adalah iklan lowongan kerja seperti tadi contoh yang sudah ditampilkan. Berarti siapa yang jawab tadi? Ya, benar ya? Yang kamu prediksi tadi itu benar karena permintaan berarti meminta sesuatu atau menawarkan sesuatu agar kita bisa mengikuti apa yang dimau oleh orang yang menawarkan iklan tersebut. Yang terakhir iklan layanan masyarakat, iklan yang memberi penerangan atau pencerahan mengenai suatu hal. Ini biasanya dari pemerintah ya, dari pemerintah memberikan pesan himbauan untuk kita supaya kita melakukan sesuatu yang disampaikan ini. Contohnya yang kemarin sudah kita bahas minggu lalu, salah satunya menggunakan masker. Masih ingat? Itu salah satu contoh iklan layanan masyarakat. Berikut poster berdasarkan isinya ada berapa? Ada 4. Apa saja? Niaga ingat saja berkaitan menawarkan barang atau jasa. Kemudian poster kegiatan
berisi tentang suatu kegiatan, memberitahukan atau menginformasikan suatu kegiatan. Poster pendidikan? Arahan motivasi mengenai pendidikan. Berbicara tentang pendidikan ya. Terakhir wilayah dan masyarakat. Poster yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat. Nah, ada dua ya, poster pendidikan dan poster wilayah dan masyarakat. Ada juga di iklan. Betul kan tidak? Bedanya di mana? Ya? Medianya. Siapa yang jawab tadi? Ya? Bukan saya. Betul sekali ya. Perbedaannya bukan pada isinya, tetapi pada media. Ingat ya, garis bawahi bahwa poster itu merupakan media plakat. Media berupa plakat atau papan pengumuman. Dia tidak bisa ditemukan di media-media yang lain. Bedanya itu saja. Ya, yang terakhir, jenis-jenis slogan yang di belakang. Coba sebutkan yang pertama. Slogan pendidikan, slogan kesehatan, slogan lingkungan, slogan kebersihan, slogan motivasi. Pendidikan sama juga dengan poster tadi ya. Bedanya apa sih? Ya? Bedanya medianya. Kemarin kita sudah pelajari kan bersama dan perbedaannya bahwa slogan itu orientasinya hanya pada kata-kata yang pendek dan menarik. Iya toh? Padat makna. Sementara kalau poster itu dia memadukan kata-kata dengan unsur gambar. Kalau slogan tidak. Dia tidak perlu gambar. Tetapi sekarang ini di zaman yang begitu kreatif ya, banyak orang yang membuat slogan dengan memasukkan gambar sebagai salah satu media untuk menyampaikan pesan. Ya. Ada 5 ya jenis-jenis slogan: slogan pendidikan, slogan kesehatan, slogan lingkungan, slogan kebersihan, dan slogan motivasi. Ingat, slogan itu gunakan sebagai pegangan hidup, tuntunan hidup untuk kita. Berbeda dengan iklan. Ingat, jadi kalau berbicara tentang pendidikannya, dia memberikan motivasi berkaitan dengan pendidikan. Kalau kesehatannya, dia memberikan atau menunjukkan sebuah ajakan tentang kesehatan. Lingkungan berkaitan dengan lingkungan. Kebersihan berkaitan dengan kebersihan. Motivasi berkaitan dengan motivasi. Ingat pada konteks pembicaraannya ya, sebentar kita menyimpulkan jenis teks. Jadi kalau tidak memahami jenis-jenis teks ini, berarti kita tidak akan bisa menyimpulkan jenis teks. Karena sebentar saya tampilkan contoh teksnya lalu saya tanya, jenis teksnya jenis teks apa? Kalian harus bisa menyimpulkan itu. Bisa ini ya? Selanjutnya mari kita lihat cara menyimpulkan jenis-jenis teks baik itu iklan, poster dan slogan. Yang pertama, pastikan Anda sudah memahami jenis-jenis iklan, poster dan slogan berdasarkan isinya. Berdasarkan isinya ya, bukan berdasarkan media, bukan berdasarkan elektronik. Yang kedua, selanjutnya mengamati teks yang dibagikan untuk menemukan maksud atau isi dari pesan yang disampaikan. Iya. Baca dulu sebelum tentukan. Kalau kita tidak pahami tentang isi bacaan itu, kita tidak akan bisa menyimpulkan jenis teksnya. Tidak bisa. Kita harus tahu objek yang disampaikan apa, tujuannya apa, baru kita simpulkan. Oh, berdasarkan isinya, teks ini, teks satu itu, jenis teksnya ini. Harus seperti itu. Berikut, diskusikanlah dengan tim kelompok apa jenis teks yang dibaca jika dilihat dari isinya. Yang terakhir, tuliskanlah jawaban hasil diskusi kelompok pada lembar kerja. Ini menyimpulkan jenis teks. Berikut, menyimpulkan isi teks. Yang pertama, pastikan terlebih dahulu teks yang diamati dan dibaca memuat kalimat atau kata-kata yang jelas dan mudah dipahami. Silakan bertanya kepada teman kelompok Anda atau kepada guru terkait kata atau kalimat yang dianggap kurang jelas atau sulit dipahami. Ketiga, lakukanlah kegiatan membaca dan bacaan teks tersirat maupun teks surat.
perhatikan objek yang disampaikan dan apa tujuan penyampaian objek tersebut. Berikut. Diskusikan dengan tim kelompok mengenai isi informasi yang dilakukan. Baik. Ingat, di dalam teks iklan, poster dan slogan ada kata-kata yang tertulis secara langsung dan ada yang tidak tertulis ya. Kita mencari tahu maksudnya. Jadi itu yang dijelaskan di situ tersirat dan tersurat. Kita dituntut untuk memiliki kemampuan lebih dalam hal menerjemahkan pesan yang disampaikan oleh pembuat iklan atau poster dan slogan itu. Perhatikan isinya. Jadi sekali lagi saya ingatkan, pahami dulu isinya baru tentukan simpulan jenis teksnya. Karena kita tidak akan bisa menyimpulkan jenis teksnya tanpa memahami isinya. Tidak bisa. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa oh itu iklan penawaran? Alasannya apa kita menyampaikan iklan penawaran? Harus kita ketahui dulu isi dari teks. Sampai di sini ada yang mau bertanya yang kurang jelas dari materi pembelajaran kita ini sebelum kita masuk ke kegiatan diskusi? Sudah paham semua? Sudah. Oke. Kalau begitu, silakan tentukan nama kelompoknya. Nama kelompoknya apa saja, yang penting bukan berbau pornografi. Ya. Sebelum mengerjakan kegiatan diskusinya, lembar kerja yang di bagian depan itu petunjuk menyimpulkan isi teks dan menyimpulkan jenis teks. Baca baik-baik sebelum melakukan kegiatan yang lain. Yang kedua, masing-masing kelompok sudah diberikan contoh lembar pengamatannya ya. Kelompok 1 dengan kelompok 3, kelompok 2 dan kelompok 4. Kelompok 5 yang lembar pengamatannya sendiri. Nanti saling tanggapi apabila kalian menemukan hal-hal yang kurang yang menurut kelompok kalian belum maksimal jawabannya. Coba perhatikan lembar jawaban, isi jawaban dengan menggunakan tabel yang ada yang sudah disediakan. Kolom yang pertama coba perhatikan nomor teks. Nomor teks ini nomor teks contoh gambar yang sudah tertera di situ. Gambar yang kalian dapatnya itu nomor teksnya teks berapa? Kedua, tulis di dalam lembar jawabannya. Kemudian simpulan isi teks di bagian kedua ya, tabel di bagian yang kolom yang kedua itu tuliskan simpulan isi teks berdasarkan teks yang ada itu yang sudah dibagikan itu. Baca, pahami isinya. Yang terakhir simpulan jenis teksnya, pahami dulu isinya baru kalian simpulkan jenis teksnya. Jika kata-kata yang ada di dalam teks yang kalian baca, yang kalian diskusikan, kata atau kalimatnya kurang jelas, tolong ditanyakan atau didiskusikan. Bisa ini ya? Oke, silakan selamat bekerja, semoga hasilnya bisa memuaskan.
ingatkan kembali ketika teman dari kelompok lain menyampaikan hasil kerjanya, kelompok yang lain perhatikan, barangkali mungkin isinya kurang pas menurut kalian. Kalian boleh menanggapi, menambahkan, mengkritikan, masukan, dan sebagainya. Bisa ya? Ya, saya persilakan untuk kelompok 1, kelompok 3, dengar. Kami dari kelompok universitas mau menyampaikan hasil diskusi pada teks 1 isi informasi yang disampaikan adalah tentang iklan produk sabun Medekinko. Pembuat iklan menyampaikan pendapat berusaha meyakinkan pembaca bahwa sabun Medekinko adalah sabun yang dapat memenuhi hak hidup sehat dalam keseimbangan. Simpulan jenis teks 1. Berdasarkan isi informasi yang ada pada teks 1, kami dari kelompok 1 menyimpulkan bahwa teks 1 adalah jenis teks iklan penawaran. Alasannya karena iklan tersebut mempromosikan barang berupa sabun Medekinko agar dapat dibeli oleh masyarakat. Teks 2. Pada teks 2 isi informasi yang disampaikan adalah tentang ajakan untuk menjaga bumi. Adapun ajakan yang disampaikan dalam slogan adalah mengajak kita untuk melakukan hijauan kembali terhadap lingkungan kita dengan menanam pohon. Simpulan jenis teks 2. Berdasarkan isi informasi pada teks 2, kelompok kami menyimpulkan bahwa slogan yang terdapat pada teks 2 adalah slogan tujuan. Alasannya karena isi slogan tersebut mengajak kita untuk menjaga lingkungan kita. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya. Ya. Siap untuk memberi tanggapan untuk kelompok 1. Silakan. Dengar kelompok 1. Kami ingin menambahkan simpulan isi informasi teks 1 tentang iklan. Ada kalimat dalam iklan tersebut yaitu Nuvo ciptakan hari-hari anti kuman. Nuvo ciptakan hari-hari anti kuman. Tadi tidak disampaikan? Tidak. Ya? Tidak. Ini juga merupakan argumen yang dibangun untuk menjelaskan bahwa sabun Nuvo tidak hanya memenuhi hak hidup sehat, tetapi juga untuk menghindari kuman dari tubuh kita. Terima kasih. Kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Kelompok 3 bermaksud untuk menanggapi ya. Menanggapi karena selain memberikan hak hidup sehat bagi anak, dia juga memberikan anti kuman ya, menjamin anti kuman untuk kehidupan kita. Itu yang ditambahkan, tambahan informasi dari kelompok 3. Mungkin dari kelompok yang lain ada yang mau menambahkan? Kira-kira ada tanggapan dari kelompok 1 mengenai tambahan isi informasi yang disampaikan dari kelompok 3? Pas? Dari kelompok 3 silakan. Kami dari kelompok Cendrawasih ingin Kelompok Cendrawasih, oke. teks 1. Simpulan informasi Dengar. tentang iklan yang menawarkan sebuah argumen yang terdapat dalam iklan, berusaha meyakinkan masyarakat untuk membeli sabun Nuvo dengan alasan sabun Nuvo dapat memberikan sehat hidup tubuh anak. Alasan lain karena sabun Nuvo dapat menciptakan hari-hari anti kuman dalam tubuh kita jika kita menggunakannya. Simpulan jenis teks. Pada teks 1, kelompok kami menyimpulkan bahwa contoh iklan tersebut jenis iklan penawaran. Alasannya karena iklan tersebut menawarkan sabun Nuvo agar dapat dibeli oleh masyarakat. Teks 2. Simpulan isi teks. Simpulan informasi teks 2 adalah tentang kepada masyarakat argumen yang dibangun adalah untuk menjaga masa depan. Simpulan jenis teks. Teks 2, kelompok kami menyimpulkan bahwa slogan tersebut menjadi slogan lingkungan. Alasannya karena isi slogan tersebut
Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Isi informasinya untuk teks yang pertama lebih lengkap ya dari kelompok 1. Masukkan juga kelompok 1 sebagai tambahan informasi tadi yang disampaikan oleh kelompok 3 berkaitan dengan nukut menciptakan hari raya Tumal. Ini juga menjadi pesan untuk kita. Tadi teks iklan kesimpulannya apa? Iklannya tentang apa? Iklan penawaran. Slogan lingkungan. Slogan lingkungan. Setelah mendengar hasil presentasi dari kelompok 3, ada masukan, tanggapan? Tidak ada? Oke, silakan. Dari kelompok kami ingin bertanya kepada kelompok 3 tentang kesimpulan isi informasi teks 2. Adakah yang dimaksud dalam slogan tersebut untuk melakukan partisipasi? Kelompok 1 menanyakan isi slogan pada teks 2 itu maksudnya untuk apa? Untuk menjaga masa depan bumi kita agar Untuk menjaga masa depan bumi kita agar tidak rusak. Puas? Puas. Kira-kira kelompok lain ada yang tidak puas? Ya? Menjaga masa depan bumi kita dengan cara apa? Menghijaukan bumi. Menghijaukan bumi. Tidak membuang sampah sembarangan. Ya? Oke. Dengar di sini ya. Apa yang disampaikan oleh teman-teman dari kelompok lain itu betul ya. Ini berkaitan dengan masalah pemanasan global. Jadi menghijaukan lingkungan kita sekarang untuk menjaga lingkungan kita dari pemanasan global supaya masa depan bumi kita ini makin baik. Oke, berarti saya persilakan yang berikut silakan. meminta masyarakat agar dapat melamar pekerjaan sebagai pendamping. Teks 4 adalah program kesehatan untuk berhenti merokok. Alasan dalam larangan tersebut berkaitan dengan bahaya merokok. Berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ada yang mau bertanya kelompok 5? Silakan. Kelompok 2 tadi menjelaskan informasi pada teks 4 bahwa merokok dapat membahayakan keluarga dan orang di sekitar. Coba jelaskan seperti apa contohnya. Kelompok 4 meminta untuk jelaskan contoh. Merokok dapat menyebabkan bahaya untuk keluarga dan orang lain. Contohnya seperti apa? Dari kelompok 2 silakan menjawab. Contohnya dapat menyebabkan kanker. Sudah terjawab belum? Sudah. Betul. Maksud dari poster ini himbauan stop merokok. Maksudnya apa sih himbauan ini? Bahwa ada banyak sekali bahaya merokok. Salah satunya adalah tidak dapat mengidap kanker. Oke, saya minta kita berikan kesimpulan untuk lembar pengamatan 1. Coba lihat di papan. Teks pertama, teks iklan tentang apa? Berjadi siapa? Penawaran Dan slogan lingkungan. Ya? Penawaran dan slogan lingkungan. Iya, iklan penawaran dan slogan lingkungan. Oke, kesimpulan kita yang kedua. Untuk lembar pengamatan yang kedua. Iklan apa ini? Iklan penawaran. Karena dia meminta ya. Meminta agar orang bisa melamar pekerjaan. Yang kedua, poster. Poster apa?
poster. Kesehatan. Ini arti materi. Tidak ada posternya. Kelima. Kesimpulan jenis teksnya, jenis teks apa? Layanan masyarakat. Layanan masyarakat. Oke. Yang kedua, silakan. Motivasi. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Kita dapat menyimpulkan secara keseluruhan bahwa kalian sudah bisa menyimpulkan isi dari setiap teks yang ada di dalam masing-masing bacaan tersebut. Kemudian kalian juga sudah bisa menyimpulkan jenis teks berdasarkan isinya. Sebagai kesimpulan akhir dari materi pembelajaran kita ini, ada berapa jenis teks iklan berdasarkan isinya? Oke, sebutkan salah satu. Iklan pengumuman. Yang kedua? Iklan penawaran. Iklan permintaan. Iklan permintaan. Oke. Kesimpulan kita untuk materi yang kedua, poster. Ada berapa? Ada apa? Poster apa saja? Poster layanan masyarakat. Ada? Yang lain semua? Ada? Slogan pendidikan? Ingat itu ya. Itu kesimpulan dari materi pembelajaran kita hari ini. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan untuk kalian? Baik. Terima kasih. Sekali lagi apresiasi untuk pembelajaran keaktifan kalian hari ini. Barangkali mungkin ada hal-hal yang kurang menyenangkan di hati kalian. Aku minta maaf ya. Sekali lagi perlu apresiasi untuk partisipasinya. Selamat siang untuk kita semua.